Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun pengetahuan terkait penggunaan ArcGIS Pro. Nah, di sini saya akan mencoba mempergunakan ArcGIS Pro ya. Dimana di sini ArcGIS-nya sudah terlisensi dengan PLN. Jadi mohon sebelumnya kepada teman-teman yang ingin mempergunakan aplikasi ataupun software ini, pastikan terlebih dahulu laptop ataupun PC-nya telah terhubung dengan jaringan intranet. Kemudian telah terdaftar dengan license-nya PLN ataupun license yang terdaftar di ArcGIS Pro. Nah, di sini untuk tutorial cara installnya, aktivasi license-nya, sama login akunnya telah saya share di video yang sebelumnya. Dapat teman-teman lihat di video saya di ArcGIS Pro, yaitu di bagian tutorial install aplikasi ataupun software ArcGIS Pro License PLN. Nah, di sini saya telah login ini. Saya telah buka aplikasinya ArcGIS Pro, di mana di sini saya telah login dengan akunnya PLN, dan di sini pastinya aplikasi ini, software ini telah terdaftar dengan lisensinya PLN. Nah, di sini saya akan mencoba membuatkan jaringan baru ataupun peta baru. Jadi langsung saja di sini silahkan klik map, di sini map. Nah, kemudian di sini misalkan map project ya, bebas namanya apa, kemudian foldernya apa, bebas disesuaikan dengan folder yang akan kita simpan nantinya. Di sini saya mengikuti defaultnya saja, kemudian saya pilih misalkan di sini tutorial belajar ArcGIS Pro. Nah, di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan buat otomatis, nanti akan membuat projectnya, creating project. Nanti akan muncul gambar seperti peta Indonesia yang nantinya akan kita buatkan mulai dari nol. Nah, data yang kita butuhkan sambil proses ini ya, opening map ini. Data yang kita butuhkan diantaranya adalah koordinat pelanggan, koordinat gardu ataupun koordinat trafo, kemudian koordinat ujung JTR. Nah, misalkan di sini saya buat koordinat trafo, saya buka double klik. Nah, di sini bukan data real ya. Di sini hanya sebagai contoh saja. Di sini ada dua buah trafo, alamatnya di kampung A, kampung B. Di sini misalkan dayanya sekian, koordinatnya sekian, tiangnya mungkin single pole atau double pole. Nah, ini untuk titik gardu atau titik trafo. Kemudian lagi ada titik data pelanggan. Nah, di sini ada misalkan dari pelanggan 1, pelanggan 2 sampai berapa nih. Kemudian alamatnya juga di kampung A misalkan atau kampung B gitu. Dayanya sekian, kemudian koordinatnya sekian. Nah, kemudian di sini ada lagi koordinat ujung JTR, di mana nanti akan kita buatkan zonasi poligon berdasarkan titik pelanggan, titik gardu, dan titik ujung JTR. Oke, langsung saja. Pertama kita buka di bagian titik trafo, data trafo. Misalkan nomor trafo, daya trafo, ataupun titik koordinatnya di X sama Y. Kita simpan terlebih dahulu dalam format CSV. Di sini saya simpan ya, save as. Saya pilih ke format CSV. Nah, di sini CSV-nya adalah comma delimited. Nah, misalkan di sini namanya saya buat koordinat trafo. Nah, saya buat di sini misalkan di dokumen, ini bebas ya foldernya teman-teman ya. Di sini ArcGIS, atau mungkin di C belajar ArcGIS, saya buat folder belajar di sini. Tutorial belajar ArcGIS Pro. Oke, di sini saya buat di C tutorial belajar ArcGIS Pro. Nah, di sini koordinat trafo dalam format CSV, simpan. Yes. Oke, koordinat trafo sudah disimpan dalam format CSV. Kemudian lagi koordinat pelanggan. File, menu, save as, rubah ke menu CSV, format CSV. Kemudian di C tutorial belajar di folder yang sama, koordinat pelanggan CSV. Oke, simpan. Yes. Kemudian lagi koordinat ujung trafo. Sama. Di sini saya mulai dari nol agar teman-teman ataupun elektrician semua bisa mencobanya mulai dari nol gitu ya.
Ini format CSV ya, koma delimited ya. Oke, simpan. Yes. Nah, setelah ini tersimpan, jadi 3 file mulai dari data gardu atau data trafo, data pelanggan beserta koordinatnya pastinya, ujung trafo ataupun ujung JTR. Nah, di sini saya akan coba. Nah, di sini saya akan pertama kali kita buat di sini sudah ada di sini tutorial belajar ArcGIS Pro ya kan. Nah, kita buat di folder sini tutorial belajar ArcGIS Pro. Kemudian di sini kita klik kanan di sini, kita tambahkan di bagian add folder terlebih dahulu. Kemudian pilih folder yang tadi di C, kemudian di tutorial belajar 2 tadi sebut ya. Saya tadi dibuat di mana ya? Tutorial ArcGIS Pro di C, tutorial belajar udah ya, tutorial belajar ya, foldernya di tutorial belajar ArcGIS Pro. Nah, oke. Folder ini kemudian klik oke. Nah, di sini dia. Nah, setelah kita pilih foldernya tadi, kemudian kita klik di tutorial belajar ArcGIS Pro. Nah, muncul 3 file yang tadi, di mana di sini adalah ada data pelanggan, koordinat trafo, ujung JTR. Nah, misalkan saya mulai dari koordinat trafo. Misalkan kita klik kanan di bagian koordinat trafo yang format file CSV. Ingat ya, di sini adalah table of content-nya, di sini adalah katalognya. Nah, klik kanan di bagian koordinat trafo. Kemudian klik di add to current map. Add to current map. Ini tadi diklik kanan sekali lagi, add to current map. Oke, setelah itu muncul di sini. Koordinat trafo sudah muncul. Kemudian saya ingin menambahkan koordinat pelanggan di data juga. Klik kanan, add to current map. Oke, sudah. Ujung JTR juga, klik kanan, add to current map. Oke, sudah muncul ya. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan datanya. Kebetulan kami dari unit induk distribusi Sumatera Barat. Jadi di wilayahnya pasti wilayah kerja Sumatera Barat. Nah, di sini saya akan coba menampilkan titik koordinat trafo terlebih dahulu. Klik kanan di bagian koordinat trafo. Kemudian klik di display XY data. Sekali lagi ya, klik kanan di koordinat trafo, display XY data. Nah, ini proses ya. Pastikan kita selama edit gambar untuk teman-teman kita terkoneksi atau terhubung dengan WiFi ataupun jaringan intranet ya. Ini dia sedang memproses. Nah, untuk proses kecepatan datanya tergantung dengan kondisi jaringan. Jadi semakin lambat akses jaringan, proses loading datanya juga akan semakin lambat ya. Nah, ini sudah muncul dia untuk koordinat trafo di sini. Nah, tadi ada koordinat X sama Y. Pastikan ini kondisinya muncul 1984. Oke, kita klik run. Tunggu dia prosesnya sampai 100% di sini ya, di pojok kanan bawah. Tunggu sampai 100%. Ini datanya masih kosong nih. Data koordinat trafonya tadi. Enggak, saya zoom jauh lah. Nah, ini dia. Tadi trafonya cuma 2 tadi ya. Memang sengaja tadi 2. Oke, di sini sudah muncul data 2 trafonya. Ketika saya klik, muncul trafo 2 Kampung B, 160 kVA double pole. Ini titik koordinatnya. Ketika saya klik ini muncul ya kan. Nah, misalkan saya mau ganti base map-nya. Tampilannya enggak seperti ini misalkan. Kita klik map, kemudian klik di base map. Saya ingin menampilkan misalkan berdasarkan data real. Ini. Nah, ini ketika saya zoom. Nah, ini dia ya. Teman-teman ya. Di sini saya sekali lagi saya sampaikan ini hanya contoh 2 gardu saja. Nah, saya mau rubah gambar gardunya. Diklik di bagian titik ini, kemudian saya pilih yang gambar segitiga sebagai contoh. Ini kebetulan warnanya hitam ya. Ini langsung berubah warna hitam. Nah, klik di properties. Saya mau rubah misalkan warnanya menjadi warna merah contohnya.
Contoh, klik apply. Nah, warnanya langsung menjadi merah. Nah, ini untuk titik koordinat gardunya. Nah, ini sepertinya ini gambar rumah, ini gambar rumah. Cuma ini gambarnya kurang jelas ya. Ya. Oke, ini untuk gambaran saja seperti ini caranya. Kemudian kita close di sini, mau rubah agak besar pun bisa, rubah ke 11, apply lagi. Oke, udah agak besar lah, udah lumayan lah. Oke, ini sudah. Kemudian lagi saya ingin menampilkan titik pelanggan. Nah, jadi ini titik trafo sudah, titik pelanggan ini. Nah, saya klik kanan di koordinat pelanggan, kemudian display XY data, kemudian ini X-nya sudah ya. Ini koordinat X, di sini titiknya koordinat Y. Nah, saya pilih run. Tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, sudah ya. Loh kok. Nah, jika kita tidak menemukan titik pelanggannya, kemungkinan ada salah input di bagian Excel-nya. Kemungkinan dia bisa lari nih, misalkan dia jauh dia tapi tidak di posisi tersebut. Ini nih contoh nih. Nah, ini titik pelanggannya di sini. Nah, hal ini kenapa terjadi? Karena terbalik antara X dan Y-nya. Jadi ini saya hapus ya, saya hapus kembali. Justru bagus nih kalau kita coba trial rupanya salah ya. Jadi kita bisa langsung belajar rupanya harus diperbaiki. Nah, jadi setelah kita klik tadi di bagian koordinat pelanggan, nah rupanya mungkin terbalik posisi X dan Y-nya. Nah, di sini saya rubah di sini Y-nya, di sini menjadi X-nya. Run lagi. Tunggu proses sampai 100%. Nah, ini dia. Ini data pelanggannya sudah muncul ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, jika kita ingin posisi gardunya, layarnya di atas pelanggan, udah kita tinggal drag aja, tahan, geser ke atas, udah muncul dia. Nah, ya kan? Oke, nampak ya. Jadi ini adalah titiknya gardu yang merah, yang oranye adalah titik pelanggannya. Nah, kemudian bagaimana lagi kita masukkan misalkan titik koordinat ujung JTR. Klik kanan, display XY data. Nah, di sini koordinat XY di run. Nah, oke. Sudah sukses ya. Di sini saya rubah misalkan untuk titik ujungnya saya rubah warnanya menjadi hijau. Contohnya gambarnya agak besar. Oke ya. Nah, ini adalah ujung JTR-nya. Ini juga ujung JTR-nya. Nah, jadi dari gambar dapat kita simpulkan ini ada dua trafo warna merah semua. Ini pelanggannya. Di sini banyak ya. Ini ujung JTR-nya. Ini pastinya kita dapat mengetahui dari gambar ini, dari trafo ini ujung JTR-nya di sini dan pelanggannya paling ujung ada di sini. Ini juga perbatasan dua trafo ini, JTR-nya di sini ujungnya. Nah, kemudian ini kebetulan JTR di sini, cuma pelanggan masih ada di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuatkan zonasi. Nah, oke. Setelah kita menampilkan data titik koordinat pelanggan, titik koordinat gardu yang warna merah ya, kemudian titik koordinat ujung JTR, kemudian bagaimana caranya kita membuatkan zonasi ataupun poligon. Yang pertama, tadi kita mengambil foldernya kan di tutorial belajar ArcGIS Pro. Nah, pastikan posisinya kita mempunyai file format GDB, ya kan? Caranya, klik kanan di sini, di folder yang kita gunakan tadi, kemudian klik New. Nah, ini file geodatabase. Nah, di sini misalkan saya buat namanya tutorial. Tutorial ArcGIS Pro. Oke, enter. Nah, di sini sudah format GDB. Di sini filenya masih kosong ya, subnya lagi. Kemudian saya klik kanan di format GDB ini. Klik new, kemudian fitur class. Nah, pastikan posisinya di poligon. Saya buatkan misalkan di zonasi. Di zonasi gardu bisa, tapi dia tidak bisa pakai spasi ya. Ini misalkan zonasi GD, ya kan? Oke, next. Kemudian di sini judul yang akan kita buatkan di kolomnya nanti, misalkan dia kode gardu, dia tidak bisa pakai spasi. Jadi misalkan kode GD contohnya.
pastikan kondisinya di sini teks, kemudian next, finish. Ini 1984 ya, finish. Tunggu dia prosesnya. Nah, di sini sudah ada muncul gambar zonasi GD, zonasi gardu. Nah, kemudian saya klik kanan di sini. Kemudian di sini perhatikan ya, di sebelah kiri konten, ini sebelah kiri konten, sebelah kanan katalog. Di sebelah kiri hanya ada map, koordinat ujung, JTR, trafo, pelanggan, sama gambar petanya. Ini tadi file aslinya. Nah, zonasi ini saya klik kanan, add to current map. Muncul dia di sini warna hijau. Misalkan saya mau rubah nanti zonasinya, saya klik di sini warna hijau, saya mau rubah menjadi warna kuning. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, apply. Nah, itu nanti. Nah, cara membuatnya seperti apa? Kita klik terlebih dahulu di edit, kemudian klik create. Pastikan kita ngeklik posisinya adalah di zonasi ini. Create. Nah, kemudian pilih di zonasi. Nah, klik di bagian poligon. Ada poligon, ada mungkin garis-garis, lingkaran, peta, pilih di poligon. Nah, sebagai contoh, saya mau ngambil gardu yang di sini, ya kan? Nah, terlebih dahulu mungkin saya cancel dulu, saya escape dulu. Nah, saya klik warna merah ini gardu apa? Oh, ini trafo 2. Kemudian saya klik merahnya di sini. Ini trafo 1. Nah, berarti ini adalah trafo 2 ya, yang di atas ya. Nah, jadi sekali lagi create, kemudian pilih zonasi gardu, atau mungkin saya close saja mungkin ya. Nah, tadi saya pilih create, pilih zonasi yang zonasi gardu ini, pilih poligon. Nah, tinggal saya klik aja, klik sekali, kemudian nggak usah ditahan, tinggal klik-klik aja. Nah, kemudian misalkan dia ujungnya sampai sini misalkan kan. Oke, nah finishingnya di double double klik di titik terakhir. Oke, ini sudah ya, sudah muncul ya. Nah, kemudian lagi untuk OK-nya klik di sini. Tapi kita pastikan klik kanan di zonasi gardu, kemudian atribut tabel. Nah, tadi yang di atas kan gardu 2 ataupun trafo 2, di bawah trafo 1. Nah, di sini yang baru kita buat kan baru satu poligon. Double klik di kode gardu ini, yang kita buatkan kode GD ini. Double klik, tadi dia trafo 2 kan? Trafo, ini bisa pakai spasi, ini trafo 2. Nah, oke. Setelah itu, kita coba buat di zona yang kedua, atau titik yang kedua. Klik di sini, tinggal langsung aja buatnya. Atau mungkin okekan dulu ya. Bentar. Oke, saya klik create lagi, kemudian ini biar aman, ini create, kemudian pilih zonasi gardu ini, poligon. Nah, saya pilih ini. Oke, saya zoom. Kemudian double klik di sini misalkan. Nah, muncul dia di zonasi kedua, poligon kedua. Kemudian klik, tadi ini trafo 1 ya kan? Saya buat di trafo 1. Enter. Oke. Nah, ini dia, ini tadi saya oke kan aja di sini, oke. Siap. Setelah itu, nah udah zonasinya udah saya close. Nah, ini untuk informasi kepada teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Ini posisinya kita hijau nih. Ini yang poligon yang kita klik. Kalau kita klik di sini, misalkan, nanti di trafo kedua di atas. Sedangkan di bawah dia trafo 1. Nah, jadi biar dia jangan diklik, klik aja di sini di pojok ini. Nah, ini sudah terbentuk dua buah zonasi poligon dengan mempergunakan ArcGIS Pro. Nah, bagaimana cara kita mengkonvertnya menjadi Excel? Jadi di sini caranya, misalkan kita mau mendata jumlah pelanggan berdasarkan poligonnya. Pastinya pelanggan kan yang akan kita data. Nah, jadi diklik terlebih dahulu di bagian pelanggan. Tadi ini koordinat trafo ya. Ini trafo, ini ujung JTR. Nah, ini pelanggan. Yang warna oranye, warna apa nih? Warna ungu nih ya. Ya.
Kita klik di bagian pelanggannya. Ini trafo, ujung CTR, klik di bagian pelanggan, klik kanan, kemudian pilih Join and Relates. Nah, pilih di mana? Di sini, Join and Relates. Kemudian pilih Spatial Join. Spatial Join. Nah, ini pastikan sumber datanya adalah koordinat pelanggan. Nah, dia di join berdasarkan apa? Baru pilih di sini yaitu zonasi gardu. Jadi nanti data pelanggan ini akan di join berdasarkan hasil penggambaran zonasi gardu ini yang warna kuning ini. Nah, kemudian yang lain tidak usah dirubah. Kemudian kita pilih ini, pastikan jangan pilih ini ya. Jangan diklik seperti ini ya. Berarti nanti dia akan memfilter di trafo yang kita sortir lurus gini aja, kita blok ini aja. Jadi pastikan jangan seperti ini, jangan seperti ini, pastikan dia kondisinya seperti ini. Nah, jadi jangan ada satupun shape ataupun polygon yang terklik. Jadi klik aja di pojok kiri atas ini agar dua-duanya bisa terblok nantinya. Oke, ini sumber datanya pelanggan di join berdasarkan zonasi gardu, kemudian kita klik run. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk mengambil datanya, informasi ini untuk titik pelanggan, titik trafo, titik ujung JTR. Nah, ini yang paling terbaru ini saya rubah aja lah namanya, nanti bingung nanti teman-teman ya. Kita ini double klik bisa. Ini data tikor pelanggan asli. Ini klik biasa, sekali lagi. Ini data tikor gardu. Nah, ini data tikor ujung. Tikor titik koordinat ya, ujung CTR. Nah, ini hasil zonasi. Sekali lagi, ini hasil join pelanggan zonasi. Nah, enter. Nah, ini nanti yang akan kita rubah menjadi Excel. Caranya seperti apa? Nah, caranya pertama kita pilih di bagian view. Sorry, sebentar. Ya, view, kemudian geoprocessing. Nah, di sini kita cari tabel to Excel. Oke. Udah muncul ya tabel to Excel ya. Di mana nantinya datanya ada 2 poligon ya, sesuai gambar di atas. Tabel to Excel. Nah, pilih yang mana yang mau dirubah ininya, datanya, tabelnya, yaitu hasil join pelanggan zonasi. Maka tadi saya rubah namanya biar jangan teman-teman ragu nantinya. Hasil join pelanggan zonasi. Ini hasil joinnya. Oke, kemudian hasil ekspornya nanti di mana? Ini nantinya di folder Tutorial Belajar Agris Pro. Oke ya. Kemudian oke, run. Tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, ini oke, telah selesai ya. Silakan kita buka lagi. Tadi di tutorial belajar ArcGIS tadi. Sorry. Sebentar. Di dokumen dia. Dokumen ArcGIS project tutorial belajar ArcGIS. Sorry, di dokumen ArcGIS project tutorial belajar ArcGIS. Iya. Nah, ini dia tadi. Ini tanggal hari ini ya, tanggal 1 Agustus jam 13.48. Ini 13.49. Oke ya. Nah, ini datanya. Oke, inilah data yang kita dapat, yaitu data pelanggan hasil zonasi. Nah, jadi ini datanya mulai dari ID pelanggannya, nama pelanggannya, titik pelanggannya, alamatnya, daya,
koordinatnya, kemudian trafonya langsung dibagi berdasarkan sesuai dengan hasil temuan trafo tadi. Nah, kalau kita filter, nanti kita buat outer di sini. Nah, kita dapatkan di trafo 1 109 pelanggan atau 20,8%-nya. Trafo 2 lebih banyak, 415 pelanggan atau 79%-nya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Bagaimana caranya membuat gambar zonasi pelanggan per gardu dengan mempergunakan ArcGIS Pro. Semoga video ini dapat membantu teman-teman di unit khususnya dalam pembuatan gambar ataupun pemetaan pelanggan per gardu. Oke, mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.